Dalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Ibu, orang tua siswa SD Susukan 03 pagi. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom, tapi tidak mengurangi rasa rasa dari pertemuan kita pada hari ini. Nikmatnya yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, hanya saya yang berbicara. Bapak Ibu mic-nya di mute supaya informasinya jelas yang saya sampaikan, karena jangan sampai nanti ada yang nanya-nanya lagi ya. Tapi hari ini adalah real informasi dari sekolah, jadi bukan informasi dari orang lain, tapi merupakan informasi dari sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu, saya sampaikan informasi untuk orang tua. Ini yang ibunya gimana? Biar nggak ada muka ibu. Ini pada ditutup, dengerin aja. Yang pertama, Bapak Ibu, Ini gitu. Mikrofonnya ditutup Bu, biar suara nyambung. speakernya di mute dulu ya. Mic-nya di mute dulu supaya tidak, kalau Ibu ngobrol tidak kedengaran ke saya, ke kita semuanya. Baik, yang pertama, informasi yang pertama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang punya putrinya belum memiliki kartu KIA, kartu identitas anak. Kalau orang tua kan KTP, kalau anak-anak KIA, itu bisa diurus di kelurahannya masing-masing. Persyaratan yang dibawa adalah fotokopi KK, fotokopi akte, pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Ya, harus punya semuanya, nanti KIA itu diperlukan. Ya, jadi kartu KIA silakan Bapak Ibu yang anak-anaknya belum pada punya, ya, buat kartu KIA silakan di kelurahannya masing-masing, dengan membawa fotokopi KK, kartu keluarga, fotokopi akte kelahirannya, pas foto ukuran 3x4 1 lembar, bawa ke kelurahan dengan tujuan membuat KIA. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu ya, informasi dari saya. Jadi nggak itu lagi, karena informasinya saya dari dinas. Silakan pada orang tua datang ke kelurahan untuk membuat kartu identitas anak KIA di kelurahan masing-masing. Datang ke kelurahannya masing-masing dengan membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan pas foto ukuran 3x4 1 lembar. Itu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kegiatan. Jadi saya untuk masa setelah pas ini, tidak ada lagi informasi yang diberikan melalui surat, tapi langsung dengan pertemuan hari ini aja ya, informasi kepada orang tua. Yang kedua adalah kegiatan pada akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2020. Pembelajaran semester ganjil berakhir hari ini, ya, berakhir hari ini, ya, karena besok itu sesuai dengan kalender pendidikan adalah pembagian rapot, ya, gitu. Nah, berdasarkan surat edaran dari Dinas Pendidikan Jakarta, ya, bahwa ya yang pertama
penetapan tanggal rapot itu tanggal 17 Desember, berarti besok kan Bapak Ibu ya, 17 Desember 2021. Pembagian rapot yang mestinya tanggal 17 Desember, artinya besok tuh hari Jumat, bahkan kalau boleh mah dari sekarang kan, diundur Suara kecil menjadi Bapak. Bu Eriko, diundur menjadi tanggal 3 Januari 2022 tahun depan, pas masuk sekolah hari pertama semester kedua. Ulang lagi ya, karena barusan ada seliweran suara. Pembagian rapot yang semula akan dibagikan sesuai kalender pendidikan itu adalah tanggal 17 Desember 2021, artinya besok, diundur menjadi pembagian rapot itu Suara Pak tanggal Pancep kecil banget Pancep. kecil. Agak Wah, kedengeran. halo, Pancep mah kedengeran suara kecil. besarnya nih, halo, Orang jelas begitu. besar, udah pakai mic kok nih, besar nggak? Jelas Di kok mute makanya suaranya. di mute bu, makanya di mute. Ya, kalau nggak pakai yang ini saya, Di kolom Ya, lebih gede ada lagi. suaranya. ya, ini lebih gede, yang ini ada ini saya mic saya. Jelas banget. Ya, oke ya, Saya jelas dengarnya Ya. udah jelas. Ya. Yang lain di mute makanya. Aja Bu mau di kolom juga tuh kagak ada suaranya. Ya, udah. Kecil. udah, sekarang ulang lagi ya, diulang lagi ya. Pembagian rapot yang semula dijadwalkan tanggal 17 Desember 2021, yaitu besok, tadinya mau pembagian rapot, diundur menjadi tanggal 3 Januari 2022. Artinya pas masuk nanti di kegiatan KBM semester kedua, hari pertama bagi rapotnya. Ya, gitu ya. Ini jangan sampai nanti nanya lagi, nelpon, "Pak, kapan bagi rapot? Kapan bagi rapot?" Nah, saya jelasin sekarang. Ya. Jadi, pembagian rapot itu tanggal 3 Januari 2022 pas hari pertama masuk sekolah. Tuh. Itu yang kedua. Di dalamnya, Pak, bagaimana anak-anak? Dari tanggal 20 besok hari Senin sampai dengan tanggal 2 Januari. Karena tanggal 3 Januarinya kan sudah masuk. Ya. Selama anak-anak libur, nah, Bapak Ibu disarankan oleh pemerintah kalau tidak perlu, yang sangat perlu banget, tidak diperbolehkan, ya, disarankan tidak diperbolehkan untuk pulang kampung, tapi stay di Jakarta. Sedangkan anak-anaknya supaya tidak ngelantur ke sana kemari, mohon bimbingan dari perhatian orang tuanya. Nah, nanti mungkin dari wali kelas ada tugas-tugas yang harus dikerjakan daripada dia main ke sana kemari, sedangkan situasi pandemi ini belum tuntas, belum selesai. Permasalahannya itu, Bu ya. Itu jadi apalagi sekarang ada isu varian ketiga. Ya, varian ketiga apa varian keempat? Ya, varian keempat virus corona yang sangat membahayakan, lebih dari virus yang pertama
kedua, ketiga itu. Ya. Jadi tetap anaknya di rumah jaga kesehatannya, apalagi musim hujan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, jangan kumpul-kumpul. Apalagi nanti libur panjang, merasa libur, anak pergi ke sana kemari, ujung-ujungnya sakit. Nah, kita juga yang yang kesusahan, ya, kan gitu. Jadi mohon perhatian pada orang tua, khusus anak SDN Susukan 03, orang tuanya yang saya anggap seperti kita keluarga sendiri, saya gampang ngasih informasinya, orang tua gampang memahaminya. Saya informasikan kepada orang tua bahwa ini bukan libur, tapi belajar di rumah. Ya, belajar di rumah, tidak ada PTM, tidak ada PJJ, tapi belajar di rumah dari tanggal 20 besok sampai dengan dari tanggal 21 besok sampai dengan 17 hari Kamis ya. 18 ya. Mestinya 18 bagi itu ya. Ya. Sampai dengan tanggal 3 ya. 3 Januari nanti ya. Itu 3 Januari pas masuk, baru nanti masuk akan diberikan lagi informasi kepada orang tua siapa saja dulu yang boleh masuk pada hari itu. Ya. Dan yang lainnya adalah pembagian rapot. Nanti kita bergilir bagi rapotnya, ya. Kata Pancep katanya hari pertama, ya giliran lah, ya. Jadi kita atur, mungkin hari Seninnya ya bagi rapot kelas ini dulu, supaya apa? Supaya kita menghindari kerumunan. Daripada nanti kerumunan jadi masalah buat orang lain. Jangan membandingkan dengan sekolah yang lain. Itu sekolah yang lain sudah Pak bagi rapot, kita doang yang belum. Nah, ya nggak usah membandingkan dengan sekolah yang lain yang seperti itu. Kita tetap mentaati peraturan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Demi siapa? Demi anak-anak kita, demi bapak ibu juga di rumah, demi bapak ibu guru di sekolah, supaya kita selalu terjaga kesehatannya. Ya, kita terlingkari. Makanya anak-anak ibu itu begitu dianterin ke sekolah, kita langsung dorong antar, suruh cuci tangan, suruh absen, suruh duduk di kelas. Di kelas tidak boleh bergerak, dia di kursinya sendiri. Ini Syahira. Begitu juga pulang dan diantarkan lagi keluar sampai dijemput. Untuk apa maksudnya? Supaya tidak tertular oleh orang lain. Maka saya minta suruh diantar dan dijemput. Tidak boleh naik kendaraan umum. Guru-gurunya juga gitu. Tidak boleh naik kendaraan umum, harus dijemput, harus diantar dan dijemput oleh anggota keluarganya. Jadi di lingkaran itu saja. Maka alhamdulillah sekolah kita begitu kemarin diperiksa PCR, kita tidak ada yang positif, negatif semuanya. Ya, karena itu kita memang selalu berusaha masuk, ngantri, dianterin sama gurunya sampai ke kelas. Di kelas suruh duduk, ngikuti pelajaran sampai jamnya akhir, dibawa lagi keluar sama guru secara teratur sampai ketemu orang tua. Nggak ketemu orang tua suruh tungguin. Nggak jemput-jemput juga sama orang tuanya, kita anterin. Itu Bu ya. Saking saya takutnya anak-anak kita tertular. Karena kan kita tidak tahu namanya itu virus hantu. Ya, virus hantu namanya kan ya. Nggak tahu di siapa yang nempelnya. Kan kita nggak tahu. Nah, untuk menjaga itu
saya membatasi anak-anak untuk kontak fisik dengan gurunya juga. Makanya juga dibatasi dengan selain masker juga ada facialnya ya, bawa tisu dan sebagainya, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Itu kenapa? Karena saking ingin menjaganya kesehatan anak-anak kita semuanya, sehingga belajarnya dengan baik. Cuma jangan jadi alasan. Begitu juga bangkit sedikit langsung, Pak, anak saya nggak masuk, izin bersin. Nah, itu mah nggak mau nganterin, orang tuanya tuh tahuan, ya. Nah, kalau memang panas, bersin terus batuk, kira-kira nularin ke temannya, ya udah di rumah. Tapi kalau cuma baru asing, cuma begitu doang, kamu sakit nak, udah nggak usah masuk. Jangan kalau gitu mah ya. Ya siapa tahu dia kena debu. Karena kan anak kita ada yang kena debu, bersin, ada yang kena lagi orang itu juga pengaruh juga, gisik-gisik hidung juga, bersin juga dan sebagainya. Jadi dilihat kasus per kasus ya. Jangan langsung dikategorikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu begitu kira-kira. Jadi saya sarankan di masa libur ini tolong dijaga anak-anaknya ya. Apalagi libur yang panjang ini, saya katakan tidak libur tapi belajar di rumah. Ya, belajar di rumah, main berarti main, ada kontrol dari Bapak Ibu semuanya. Oke? Itu ya. Terus karena ini edarannya juga macam-macam Bu. Edaran 83 ini anak-anak diberikan materi. Tetapi di edaran ke-8 yang nomor 84 kemarin temu lagi hanya kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan sesuai dengan jadwal pada kalender pendidikan. Kalau pada kalender pendidikan kan tidak ada kegiatan. Tetapi disarankan kepada orang tua tidak untuk bepergian ke daerah, tetap stay di bertahan dululah, sabar dulu ya. Terkecuali ada yang sangat penting. Yang sangat penting yang seperti apa? Ada keluarga yang meninggal, ada ngawinin adik ya, ngawinin kakak dan sebagainya. Itu mungkin baru boleh ya. Tapi itu juga kan tidak perlu berbondong-bondong dengan semua rentok petong dibawa anak-anak semuanya ya, kan gitu. Biasanya yang penting-penting saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kegiatan anak-anak. Jadi sekali lagi, bagi rapot nanti kita akan siapkan di tanggal 3. Nanti akan diberitahu melalui wali kelasnya masing-masing ya, jam berapanya. Terus yang ketiga ada jadwal pelaksanaan vaksin anak yang umur 6 tahun sampai 11 tahun. Ini siapa nih? Bu Sahira Fajri. Ya, biar fokus yang lainnya ngedengerin. Ada jadwal pelaksanaan vaksin untuk anak umur 6 sampai 11 tahun oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas. Susukan 3 kebagian di hari Jumat. Maka saya sampaikan hari ini ya. Saya sampaikan hari ini kepada orang tua sebanyak sasarannya itu adalah ada 351 anak dari kelas 1 sampai kelas 6, terkecuali yang sudah kemarin disuntik yang anak kelas 6 ya. Anak kelas 6 ada 37 anak, itu nggak perlu lagi. Yang ini adalah vaksin untuk anak yang umur 6 tahun sampai 11.
berarti adanya di kelas 1 sampai dengan kelas 5, yang 6 sebagian. Nah, saya sampaikan jam 8.30 sampai jam 9 itu kelas 1. Besok datang. Jam 9 sampai jam 9.30 itu kelas 2. Jam 9.30 sampai jam 10 itu kelas 3. Jangan berbondong-bondong. Yang sudah saya katakan saja ibu hadirnya, ya. Jadi jam 8.30 sampai jam 9 itu kelas 1. Jangan pula yang kelas 3 udah pagi-pagi udah datang. Jangan, ya. Nah, terusnya lagi yang jam 9 sampai jam 9.30 itu kelas 2. Nanti ibu jalan jam 9 sampai di sekolah, pokoknya sampai 9.30 itu sudah selesai. Ada lagi jam 9.30 sampai jam 10 kelas 3. Maka di sekolah sekarang tolong sama korlasnya ambil ini formulir untuk diisi di rumah. Jadi nyampe ke sini habis suntik bawa pulang, habis suntik ya pulang. Jadi nggak numpuk di sekolahan. Hanya diberikannya satu kelas itu 1 jam. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang tidak mau divaksin, takut anak saya divaksin? Ya biasanya kan kalau periksa kesehatan juga di sekolah kan Bapak Ibu nggak takut. Ya, namanya juga sama aja kan divaksin juga. Nah, cuma karena sekarang musimnya orang mengatakan kalau udah vaksin itu vaksin dengan vaksin COVID, Bapak Ibu ketakutan, ya. Nah, akibatnya suatu saat nanti harus, karena nanti anaknya masuk ke dalam komunitas anak-anak yang sudah divaksin. Nanti sekolah tidak menerima anak-anak yang tidak divaksin karena tidak masuk ke dalam komunitas vaksin. Ya. Kalau yang kelas kemarin kelas karena itu vaksinnya adalah vaksin COVID, ya. Saya bilang tidak kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan masyarakat yang sudah disediakan oleh pemerintah, ya kan? Nanti jangan sampai menyesal, jangan menyalahkan sekolah asal kalau suatu saat nanti anaknya tidak masuk ke dalam komunitas anak-anak yang sudah divaksin. Akhirnya alhamdulillah ikut semua sekolah 3. Nah, begitu juga Bapak Ibu, ya, yang kelas 1 sampai dengan kelas 5, ya. Nggak usah khawatir karena ini adalah vaksin. Mungkin vaksinnya vaksin kadar rendah karena untuk anak kelas usia 6 sampai 11 tahun. Ya, kan nanti di sini juga ada dokter juga, diperiksa dulu baru disuntik. Kalau memang tidak boleh disuntik, nanti dokter yang menyatakan boleh dan tidaknya suntik, bukan Bapak Ibu, ya. Kan itu. Saya hanya menyampaikan. Jadi hari Jumat besok, ya, Jumat nih jam 8.30 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 9.30, jam 9.30 sampai jam 10. Itulah jadwal kelas 1, 2, 3 untuk datang ke sekolah, antar anaknya sesuai dengan jamnya. Setelah disuntik nanti langsung bawa pulang. Setelah suntik langsung bawa pulang. Demikian Bapak Ibu, ya, informasi yang saya sampaikan hari ini. Sudah hampir saya udah hampir setengah jam, ya, setengah jam kita berbicara dengan Bapak Ibu berkenan dengan satu kegiatan sekolah, yang kedua dua kegiatan untuk pembagian raport, yang ketiga adalah pembagian informasi tentang jadwal pelaksanaan vaksin anak kelas 1 sampai dengan kelas 5 atau anak yang sudah usia 6 sampai 11 tahun wajib divaksin, ya, wajib vaksin. Kalau kemarin telekonferensi itu dengan disusukan 1-2 dengan Bapak Presiden, ya, dengan Bapak Presiden
kalau kesini sininya sudah ngikuti aja, karena kemarin itu hari pertama vaksin dari hari Selasa tanggal 14 ya, sudah disusukan 8, susukan 1 kemarin hari Rabu ya, susukan 2 nih hari ini hari Kamis, susukan 3 hari ya, ini hari Jumat besok ya, sedangkan Senin susukan 4, terusnya lagi dan seterusnya satu sekolah satu hari. Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan sampai dan paham. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak hadir pada hari ini di JOM ini, silakan untuk diberitahu oleh teman-temannya. Jadi jangan sampai salah komunikasi antara saya dari sekolah dengan para orang tua. Jadi kita selalu ada kerjasama yang baik. Masalah apapun silahkan sampaikan, bisa melalui wali kelas ataupun melalui langsung dengan saya ya Bapak Ibu. Jadi nah yang pertama yang PTM besok secara otomatis langsung di disuntik di sini. Berarti besok itu kelas 3 dengan kelas 6 ya, kelas 3 dengan kelas 6 sebagian yang masih umur 11 tahun, kelas 3 yang besok mau disuntik. Yang bagian PJJ-nya di rumah tidak perlu PJJ dulu, tetapi langsung datang ke sekolah sesuai dengan jamnya. Tapi yang kelas 1 dari jam 8.30 datang ke sekolah. Ya Bapak Ibu, paham ya? Nah, Pak, bagaimana seragamnya? Seragamnya seragam hari Jumat aja lah, ya. Pak, kelas 1 kan belum punya seragam. Ya, nggak apa-apa, nggak punya seragam, pakai seragam TK. Udah mau 1 tahun nggak punya seragam sekolahan ya. Padahal banyak di pasar Bapak Ibu ya. Nah kan gitu. Jadi seragam silahkan beli di pasar, putih-putih, putih merah, kan putih hitam. Ya, nah gitu kan. Silakan, saya tidak pernah menyuruh dan tidak pernah mengadakan ada seragam di sekolah. Ya, silakan Ibu bebas, Bapak Ibu bebas belanja di sekolah, di luar, di pasar, tapi sudah punya seragam anak sekolah SD. Jangan sampai begitu belajar masih pakai seragam TK, kasihan anaknya. Ya, nanti disangkanya masih anak TK. Ya, padahal dia sudah SD. Bahkan ada yang sudah kelas 2 masih pakai seragam TK. Kasihan anaknya, nanti minder Bapak Ibu. Masa nggak kebeli baju seragam, padahal Bapak Ibu ada yang dapat KJP ya, kan uang KJP bisa dipakai. Yang belum dapat KJP nanti insya Allah di bulan Januari ada lagi, nanti akan saya sosialisasikan ke Bapak Ibu, nanti daftar melalui link dinas sosial di kelurahan ya. Jadi hanya sebagai media informasi, sekolah itu hanya sebagai media informasi kepada orang tua. Nanti pelaksanaannya adalah orang tua dengan link dinsos ya, dinas sosial di kelurahan ya. Nanti dari kelurahan lah yang mengeksekusinya, dan daftarnya nanti datangnya ke sekolahan ya Bapak Ibu. Yang belum dapat bersabar ya. Nanti kalau yang sudah, Pak yang lain udah keluar kok saya belum, nah itu sekolah nggak tahu urusannya. Kalau yang seperti itu urusannya dinsos dengan Bank DKI dengan Bapak Ibu ya gitu. Jadi tidak ada di sekolah. Kan sekarang sekolah itu hanya daftar aja, daftar, dikirim daftarnya ke sekolah bahwa anak ini di sekolah sini enggak, saya validasi, betul sekolah sini, betul sekolah sini, betul. Oh ini kok bukan anak saya nih, bukan anak susukan 3, berarti enggak saya validasi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus paham. Jadi kalau Bapak Ibu, kok anak saya belum keluar juga KJP-nya, nah sekolah nggak tahu ya, kan itu kebijakannya dari bank. Kalau memang Bapak Ibu sudah daftar KJP ya. Tetapi ada juga yang harus suruh bersabar secara bergantian. Jadi kita harus bersabar katanya ya Bapak Ibu ya. Tapi bolehlah informasikan udah datang ke bank, minta surat dari sekolah, datang aja
Ya, datang aja. Nggak perlu melalui Mas Rizky, nggak ada di kantor, nggak perlu. Ada siapa ke? Ada Bu Ratna, minta buatin Bu Ratna. Ada Pak Ari, minta buatin Pak Ari. Ada saya buatin. Ya, jadi jangan jadi halangan. Ya, khusus Susukan 3 loh. Saya nggak berbicara sekolah lain ya. Khusus anak Susukan 3, kalau dari bank minta surat keterangan bahwa anaknya di sekolah Susukan 3, datang. Ada saya, temuin saya. Nggak usah ngumpet-ngumpet. Ya, kayak ngumpet-ngumpet dah kalau urusan kayak gituan. Ya, ada Pak Rizky, ada Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Nggak ada dia, ada Pak Ari ya ke Pak Ari. Ada Bu Ratna ya Bu Ratna. Ya, ada Bu Eriko ke Bu Eriko. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, paham ya? Ada yang nanya nggak? Silakan, ada yang nanya. Yang nanya Paham, Pak. satu orang aja. Nanya. Ya, boleh. Ah, Ya, iya, besok kan kalau anak-anak pakai baju muslim kan rata-rata lengan panjang tuh pakainya ribet. Kalau pakai seragam merah putih aja bisa kan Pak ya? boleh. Boleh. Iya, lebih simpel gitu, jadi nggak Ya. buang waktu buat Ya, boleh. Kalau enggak bawahnya hitam, atasnya putih, tangan pendek boleh. Ya. Ya kan? Bawahnya hitam, tapi atasnya tangan pendek. Ya. Kalau anak yang malu kayak mindset kan, nanti mindsetnya dia turunin doang kan? Dia turunin doang kan? kalau nggak punya celana hitam nggak apa-apa kali Pak, merah. Ya boleh lah. Boleh. Beli dulu dong kalau hitam mah. Siapa kelas berapa itu? Kelas 1 Pak. Oh, ya boleh. Boleh merah. Iya, yang ada aja Pak pakai Ya, Pak. ya. Oke. Saya bilang asal jangan seragam TK ya. Seragam TK-nya jangan pakai lagi. Kasihan Sekolah TK anak-anaknya. Pak anaknya. Hah? Anaknya nggak sekolah TK, les. Oh iya, enggak kalau pakai seragam TK kasihan gitu anaknya. Nanti minder Iya. anaknya. Oke, siapa lagi? Satu lagi. Saya mau nanya sama dia, namanya. Ya, Ini untuk pengambilan formulirnya di kelasnya bisa diambil kapan ya Pak? hari ini. Sekarang Hari ini. udah di Korlas katanya. Korlasnya udah dipanggilin sama wali kelas. Oke. Nanti Korlasnya mungkin jalan. Silahkan tunggu diisi, besok dibawa.